Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama dan paling utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, atas semua limpahan rahmat, karunia, berkah, hidayah kepada kita semua yang telah bisa dalam hal ini bisa hadir di insya Allah merupakan majelis ilmu. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Habibana Karim Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena atas wasilah beliau kita bisa terhindar dari kejahilian, dari kegelapan menjadi terang benderang, sehingga kita bisa salah satunya adalah berkumpul di dalam kegiatan ini. Semoga juga mudah-mudahan kita sebagai umatnya itu akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak insyaallah. Anakku sekalian, yang saya banggakan di sini hadir juga telah hadir ya Bapak pemateri ya yang luar biasa. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada kita semua bagaimana mendesain sebuah grafis yang bisa menarik dan juga lebih bisa bunyi begitu hanya dengan melihat grafis itu sendiri. Hadir juga di sini Wakil Dekan 1 bidang akademik dan kemahasiswaan. Jadi untuk di Untas Juanda ini ada 2 Wakil Dekan, yaitu Wakil Dekan 1 bidang akademik dan kemahasiswaan serta bidang non akademik. Nah, yang urusan dengan akademik dan kemahasiswaan adalah dipegang oleh Dr. Abdullah Baharun. Anakku sekalian, dalam sambutan ini saya ingin mengupas sedikit terkait dengan himne UNIDA. Di dalam himne UNIDA inilah yang kemudian menjadi tujuan dasar dari dibentuknya sebuah pendidikan. Ada 2 hal yang dijadikan sebagai tujuan, yaitu pertama adalah mencerdaskan manusia. Dalam hal ini mahasiswa, tetapi juga sebetulnya ini bisa juga dijadikan sebagai hikmah untuk perguruan tinggi lain. Sebetulnya ada tugas dari perguruan tinggi yaitu adalah mencerdaskan manusia. Lalu kemudian yang kedua adalah mentakwakan manusia. Nah, 2 combine ini di dalam himne ini di-blended sedemikian rupa agar bisa semua komponen insan akademik ya, insan akademis sebuah universitas ini ya mampu menghasilkan manusia yang nanti akan mengemban sebagai khalifah, anakku sekalian. Mengemban sebagai khalifah, dan kemudian dia melakukan penuntutan ilmu itu dalam konteks ibadah. Nah, penuntutan ilmu dalam konteks ibadah untuk dia menjadi khalifah yang baik dan benar ini tentu saja harus dibarengi dengan tujuan proses pendidikannya. Ada 4 hal di dalam himne UNIDA ini. Yang pertama adalah kita berusaha untuk mendapatkan ilmu yang padat. Ilmu yang padat ini meaning everything, anakku sekalian ya, bahwa kita seoptimal mungkin mampu untuk bisa mengetahui apa yang sebelumnya kita tidak ketahui, tapi bukan hanya sekedar mengetahui, tapi juga harus difahami, kemudian kita mampu untuk dikristalisasikan dalam diri kita, sehingga kita kemudian bisa mengaktualisasikan dalam berbagai macam manifestasi ya yang bisa kita lakukan untuk bisa hadir sebagai sebuah bagian integral dari sebuah institusi pendidikan. Lalu kemudian di dalam selain ilmu yang padat, di situ ada lagi amal yang kreatif. Salah satu yang kemudian kalian hadirkan di sini, kegiatan ini adalah mengarah ke sana. Ini sangat luar biasa menurut saya, anakku sekalian ya, BEM Paperta. Hal-hal yang positif seperti ini harus dikembangkan lebih dalam begitu, lebih detail dan lebih sering, sehingga akan memberikan kemanfaatan yang sangat luar biasa bagi UNIDA dalam hal ini khususnya kemahasiswaannya maupun kepada mahasiswa perguruan tinggi lain
ketika kemudian banyak dari perguruan tinggi lain ikut terlibat di dalamnya. Nah, kemudian ada juga yang ketiga adalah luas pandangan. Luas pandangan ini ketika kita punya ide, gagasan dan sebagainya, itu diperlukan upaya menambah dalam bentuk berbagai macam bacaan yang kemudian bisa menambah wawasan kita sehingga kita mampu untuk bisa dinarasikan. Setelah dinarasikan, salah satunya adalah bentuk desain grafis ini, kemudian setelah itu bisa diaktualisasi. Nah, inilah kepentingan kita bahwa kita berpikir bukan hanya sekedar satu sisi saja, tetapi kemudian bisa berpikir untuk lebih integrasi. Nah, yang terakhir dalam komponen proses pendidikan di dalam himne itu adalah akrab lingkungan. Oleh karena itu, bagaimana kita sebagai manusia, khususnya di Paperta yang notabene selalu berpikiran hijau, dalam konteks ini adalah ekologik, maka sustainable itu menjadi salah satu panglima yang harus kita jadikan sebagai sebagai tujuan ketika kita ingin melakukan sesuatu agar alam sekitarnya itu bisa berkelanjutan. Nah, semuanya itu tentu saja ultimate goal-nya itu adalah mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian menjadi rahmat. Nah, terkait dengan itu anakku sekalian, dalam konteks himne UNIDA ini, begitu ya. Nah, kita juga punya konteks bagaimana kemudian menjadi UNIDA unggul. Nah, untuk Paperta dalam hal ini kita punya unggulnya itu nilainya. Mohon semua mahasiswa di Paperta dan juga rekan-rekan mahasiswa dari tempat lain untuk bisa melihat ini sebagai sebuah nilai yang bersama sebetulnya unggulnya. Yang pertama yaitu adalah universality. Ya, bagaimana kita unggulnya itu global seperti itu. Lalu kemudian punya novelty. Salah satu bagian dasar dari sebuah inovasi itu adalah novelty, ada kebaruan. Konteksnya ketika kita bicara desain grafis, jangan kemudian desain grafis itu bentuknya adalah plagiat. Nah, ini bukan ranah dari sebuah novelty. Lalu kemudian good practices. Salah satu yang dihadirkan oleh BEM Fakultas Pertanian dalam hal ini adalah bentuk upaya praktik-praktik yang baik itu bisa diterima oleh semua pihak termasuk di kemahasiswaan. Lalu kemudian ada giroh. Jadi semangat itu harus muncul betul-betul di dalam diri kita masing-masing untuk selalu bersama berpartisipasi dan berkolaborasi untuk membentuk sebuah kepribadian unggul. Nah, termasuk di dalamnya adalah nilai unggul di dalam Paperta untuk menuju UNIDA unggul adalah itu. Lalu kemudian yang berikutnya adalah U-nya adalah uswah. Ya, bahwa setiap kegiatan kita itu bisa menjadi teladan. Minimal itu akan menjadi teladan bagi juniornya di bawahnya atau para calon mahasiswa Universitas Juanda ataupun perguruan tinggi yang lainnya. Lalu kemudian yang terakhir adalah legacy. Nah, legacy ini adalah bagaimana kemudian kita mampu menumbuh kembangkan agar apa yang dilakukan oleh kita itu menjadi warisan yang baik, warisan yang memberikan rahmat, warisan yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh semua komponen setelah kita, seperti itu. Nah, unggul dalam konteks nilai Paperta ini anakku sekalian, semoga bisa kemudian menjadi bagian terpenting dalam konteks penyelenggaraan atau partisipasi kita untuk melakukan bela negara. Salah satu yang membuat bela negara ini menjadi penting, bagaimana kemudian dengan desain grafis ini yang merupakan salah satu model pengembangan kemampuan awal untuk melakukan bela negara, itu menghadirkan berbagai macam komparasi ataupun kompetitif Indonesia itu di mata dunia. Dengan kemudian kita hadir, berpartisipasi dan berkolaborasi untuk melakukan bela negara dalam konteks yang nyata ini, ya. Semua diharapkan peserta dan juga mahasiswa UNIDA khususnya itu betul-betul menghayati apa yang akan disampaikan oleh pemateri sehingga akan memberikan kemanfaatan lebih besar bagi diri, bagi nusa, bangsa, dan di level nasional dan juga internasional. Nah, itu saja mungkin yang bisa disampaikan anakku sekalian. Semoga ini menjadi
momen awal kita untuk bisa lebih berkolaborasi dan juga berpartisipasi. Saya harapkan kolaborasi dari mahasiswa dan dosen itu semakin terikat begitu, semakin kuat sehingga dapat kemudian mengendorse upaya-upaya menuju Unida yang unggul itu menjadi lebih baik. Ya, terakhir dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan kegiatan pelatihan desain grafis ini dibuka secara resmi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahu yaqulul haq wa huwa yahdis sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.